semua, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai praktik menggunakan Cisco Packet Tracer, khususnya bagaimana sih implementasi atau cara kerja dari ARP. Untuk teorinya, teman-teman bisa langsung cek saja di video saya yang lain, ada di link description box di bawah. Oke, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan sedikit mengenai interface dari Cisco Packet Tracer ini. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer 721 yang juga bisa teman-teman download, linknya sudah ada di description di bawah atau juga di elok kita ya, jadi di kelas elok. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi nanti di Packet Tracer ini adalah sebuah software simulasi bawaan dari Cisco. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Cisco ini sebuah perusahaan di bidang jaringan yang menyediakan hardware maupun software untuk jaringan seperti itu ya. Ada Cisco, ada Mikrotik dan lain sebagainya. Nah, Cisco ini yang termasuk cukup terkenal juga gitu ya, sangat terkenal, bahkan sangat terkenal Cisco. Tapi memang hardware-nya itu terkenal lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan Mikrotik dan lain-lain, karena kalau Mikrotik itu kan dia bisa dibeli terpisah, misal beli router hardware-nya saja atau software-nya saja. Kalau misalnya Cisco ini kita harus belinya all in gitu ya, jadi memang lebih mahal. Makanya di sini ada Cisco Packet Tracer yang membantu kita untuk berlatih berkenalan dengan device-device dari si Cisco ini. Meskipun kita belum bisa beli, setidaknya kita bisa melakukan simulasi gitu, dan juga belajar tentang device-device dari si Cisco ini sendiri. Oke, jadi intinya Cisco Packet Tracer itu apa sih? Cisco Packet Tracer itu adalah software simulasi dari piranti-piranti Cisco, seperti itu ya, piranti-piranti jaringan. Di sini kita juga bisa belajar konsep routing, belajar subnetting dan sebagainya. Itu bisa kita implementasikan di Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya saya jelaskan sedikit. Di sini nanti di Cisco Packet Tracer ini ada beberapa tools dasar seperti ini untuk seleksi, ini untuk zoom, dan ini untuk delete. Jadi seleksi, zoom, dan delete ini digunakan untuk ya piranti-piranti yang nanti akan kita gambar di dalam working area di sini. Kita langsung coba. Di sini ada beberapa device, misalnya di sini ada network device. Kalau kita klik, nah nanti di sini ada pilihannya network device-nya, kita mau membuat apa sih? Router, kemudian ada switch, ada hub, dan seterusnya. Di bagian end device kita bisa melihat di sini, di end device ini, di sini ada device-nya, ada end device biasa, ada yang home, ada yang smart city, dan seterusnya. Nah, yang di end device biasa ini kita bisa memasukkan ke dalam topologi kita atau rancangan jaringan kita, itu bisa memasukkan device misalnya PC, laptop, server, telepon, TV, wireless tablet, smart device, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ini adalah item-item yang bisa kita gunakan untuk simulasi. Kita bisa pakai sebanyak-banyaknya gratis gitu ya, tanpa harus beli perangkatnya Cisco yang asli gitu kan. Tapi ini sudah bisa mensimulasikan proses kerja dan juga apa-apa saja yang bisa dilakukan dengan device tersebut. Misalnya di simulasi di router, kita di router tertentu itu kita bisa menambahkan device tertentu misalnya, itu juga bisa kita lakukan. Jadi semuanya bisa kita simulasikan di sini. Oke, mungkin itu. Ada satu lagi sebetulnya ya, di sini adalah simulation panel. Ini adalah panel simulasi yang biasa kita gunakan untuk mengeksplor lebih dalam mengenai apa sih yang terjadi di dalam jaringan yang kita buat di Cisco Packet Tracer ini. Misalnya, ketika saya mengirimkan sebuah paket data unit atau PDU, itu kemudian apa yang terjadi? Ketika kita melakukan ping dari satu komputer ke komputer yang lain, pernah ya nyoba ping gitu ya? Kita mencoba mengakses gitu ke komputer lain, mencoba terhubung dengan komputer lain, sebetulnya apa yang terjadi. Nah, itu bisa kita lihat di panel simulasi ini. Nanti kita juga akan coba di praktikum ARP ini. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung rancang topologinya teman-teman sesuai dengan yang ada di modul ya. Kita akan coba buat sebuah topologi yang terdiri dari 4 buah end device komputer dengan 1 buah switch. Oke, kita langsung pasang saja. Kita pasang switch-nya dulu, boleh. Komputernya langsung juga nggak apa-apa. Saya bisa pasang switch, kemudian end device-nya saya pasang 4 buah PC. Boleh PC atau laptop, terserah ya. Ini sama aja kan, mau pakai PC atau laptop juga boleh. Mau digabung di mix PC 3, laptop 1 juga boleh. Di sini saya sesuaikan dengan modul, saya membuat 4 buah PC dan 1 buah switch. Oke, di sini di dalam modul juga sudah kita setting nanti untuk IP masing-masing dari
device-nya. Misalnya di sini nanti harusnya dia menjadi 192.168.10.10. Teman-teman, ini bukan IP-nya ya, ini adalah nama komputernya yang cuma memudahkan kita untuk melihat, oh ini yang IP-nya 10.10. Kalau mau dikasih nama PC Isna, PC Alfi, dan seterusnya juga boleh gitu ya. Ini cuma untuk memudahkan saya mengingat-ingat bahwa, oh ya, ini tuh yang 10.10 gitu. Ini 10, 12, di sini 10, 11, ini 10. Ini bukan konfigurasi IP ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan konfigurasi IP-nya, ini hanya pemberian nama. Kalau kita lihat hover seperti ini ya, kita lihat gitu. Nah, kita lihat di sini fast Ethernet dia juga masih down, tidak ada IP. Jadi memang kita belum setting IP sama sekali. IP address-nya belum ada. Oke. Nah, selanjutnya kita akan men-setting IP dari masing-masing piranti ya, atau device-nya di sini, kecuali switch ya yang jelas. Ya, ini kan ceritanya ini kalau kita lihat ini mereka masih dalam satu jaringan ya. Kalau kita /24 alias subnet mas 255.255.255, maka 10, 11, 12, 13 ini kan masih di dalam satu area yang sama, masih dalam satu subnet yang sama gitu ya. Jadi ya doesn't matter, ini bisa langsung terhubung nanti. Nah, untuk biar bisa terhubung ke banyak, kita gunakan tengah-tengahnya itu switch. Biar jadi si 10 ini bisa terhubung ke 13, ke 12, dan ke 11 gitu kan. Karena kan kalau langsung kan nggak mungkin ya, portnya kan cuma satu. Nah, jadi nggak bisa ke banyak. Nah, maka harus kita bantu dengan switch biar portnya bisa lebih banyak, jadi dia bisa terhubung ke banyak tempat gitu. Oke, sekarang kita konfigurasi IP-nya masing-masing ya teman-teman. Kita konfigurasi, kita klik. Sebetulnya di sini ada cara yang gampang, cuman kita belajar cara yang agak sulit dulu. Enggak. Ini jadi kita konfigurasinya secara manual. Jadi pura-puranya seperti kita mengkonfig komputer sebenarnya, gitu ya. Jadi enggak yang langsung gitu. Ya, kita pura-puranya seperti itu. Jadi kita cari untuk IP configuration-nya, kita isi tadi berapa? 192.168.10 ya. Subnet masnya adalah 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita config yang 12. Caranya sama. Oke. Kemudian yang 11. Oke, dan yang 13. Oke, ya. Nah, kemudian di sini kita hubungkan, jangan lupa ini tidak bisa berkomunikasi satu sama lain kalau tidak kita hubungkan ya. Jadi kita harus pasang kabel dulu. Teman-teman masih ingat kalau menghubungkan antara device yang sama itu menggunakan crossover. Kalau device yang berbeda menggunakan straight through. Nah, di sini kita mau menghubungkan kan tidak langsung. Dia mau dihubungkan antara komputer dengan switch, berarti kita menggunakan straight through. Nah, di sini ada kabel straight through. Kalau kita lihat di sini ketika kita klik di bagian sini nanti ada namanya ya kayak ini. Nah, ini namanya copper straight through, ya kan? Copper straight through. Nih. Oke, kita bisa pakai ini. Kita koneksikan dia dari fast Ethernet-nya si komputer ke port fast Ethernet-nya si switch. Sama fast Ethernet-nya komputer ke fast Ethernet-nya si switch. Fast Ethernet-nya ini ke switch, dan yang terakhir ini ke switch. Nah, kita lihat sekarang. Nah, awalnya masih inisiasi ya, kita lihat di sini masih orange ya, belum begitu terhubung. Di sini masih kita coba seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sekarang kita coba cek. Ini sudah mulai terhubung ya, sudah mulai hijau di sini. Yang lain, nah ini sudah mulai hijau juga, sudah terhubung artinya. Sekarang kita cek dulu di ARP tabelnya. ARP tabelnya, double klik. Kita lihat di, ini di close dulu. Nah, kita lihat di command prompt. Command prompt-nya kita cek ARP tabelnya dengan cara mengetikkan perintah ARP main A. Nah, kita lihat di sini tidak ada ARP. Tidak ada entry ARP sama sekali. Jadi dia tidak tahu alamat address MAC address dari mana-mana itu, dari lingkungannya, dari tetangganya. Kalau kita amati kan tadi dia punya tetangga 10, 12, 10, 13 dan juga 10, 11 ya. Tapi dia tidak tahu gitu.
kalau dia punya tetangga itu, karena dia tidak mempunyai informasi ARP-nya. Jadi ARP itu kan dia menerjemahkan protokol yang bertugas untuk menerjemahkan dari MAC address ke dari ke IP address ke MAC address ya. Jadi kalau kita cuma tahu IP-nya tapi tidak tahu MAC address-nya kan nggak bisa terkirim gitu kan. Nah, dia harus tahu juga kalau 192.168.10.12 itu sebetulnya MAC address-nya berapa sih untuk bisa mengirimkan paket. Jadi kita lihat ARP-nya tadi masih kosong ya. Oke. Nah, ini kita lihat ARP-nya masih kosong tadi sesuai dengan ini. Kemudian mari coba kita lihat ke mode simulasi. Klik. Nah, ini mode simulasinya ya. Nah, biar kita bisa mengamati nih. Sebetulnya pergerakannya itu seperti apa sih? Oke, kita coba lakukan, kita mau meminta request ARP-nya dengan cara melakukan ping atau mengirim paket ICMP dari 10.10 tadi ke 10.13. Ping 192.168.10.13. Oke. Set. Ya. Nah, kita lihat di area simulasi di sini dia mengirimkan paket ICMP, kemudian ARP-nya bertugas untuk mencari alamat MAC address-nya, begitu ya. Nah, kita bisa lihat dengan cara di capture di sini, teman-teman. Kita capture saja di sini, tinggal di next saja. Capture. Oke. Nah, sudah selesai. Kita bisa cek sekarang apakah dia sudah mengetahui ARP dari si 192.168.10.13. Nah, ternyata dia sekarang sudah tahu kalau 192.168.10.13 itu alamat physical address-nya adalah ini. Nanti silahkan dicatat untuk praktikum kita. Oke, itu saja untuk ARP. Nanti mohon diamati ya, kemudian dicatat seperti itu.